Oke ya, kita lanjutkan ya. Oke, jadi setelah ini berikutnya adalah closing balance and cash disbursement. Nah, ini untuk nanti pro forma laporan posisi keuangan. Ini di current 2022 PPI-nya 34 juta, kemudian depresiasinya 2,5 juta, maka 3 juta 31 juta berapa? 500 ya. Oke, guys. Masih ngikutin? Halo? Masih, Pak. Oke. Masih, Ada Pak. intangible, Masih, Pak. intangible 0 tambah additional, nah 1,8. Nah, ini disbursement-nya itu dilakukan asumsinya saat pembelian. Jadi saat pembelian langsung dibayar. Nah, asumsi seperti ini sih. Lebih mudah memang seperti ini. Kalau nanti dibuat belinya, nanti perkara nanti uang yang didapat dari utang itu nggak apa-apa. Ya, dari utang itu nggak apa-apa. Jadi diasumsikan nanti Anda harus mengidentifikasi apa kira-kira property, plant and equipment-nya atau fixed asset-nya apa aja. Nah, fixed asset-nya apa aja, kemudian nanti berapa useful life-nya atau masa manfaatnya, dan kemudian metode penyusutannya. Nah, tadi biasanya pakainya apa? Straight line, terus residual value-nya berapa? 0 ya. Oke. Nah, berikutnya adalah pendanaan, financing. Ya, financing atau pendanaan. Nah, pendanaan biasanya berarti bisa menggunakan modal sendiri. Nah, jadi Anda katakanlah misalnya, Anda berapa satu kelompok? Guys, satu kelompok berapa? Berapa orang? 5 orang. 5, Pak. Berarti nanti modalnya 5 orang. Nah, kemudian juga bisa dari utang ya atau debt. Nah, debt. Nah, tapi kalau startup biasanya sangat sulit mendapatkan pendanaan dari bank. Kenapa? Bank itu bersikap prudensial, hati-hati. Makanya bank biasanya hanya mau mendanai apa itu? Perusahaan-perusahaan yang model bisnisnya sudah proven, sudah menghasilkan pendapatan, sudah menghasilkan laba. Sedangkan startup, perusahaan yang rintisan itu apa? Kadang-kadang malah nggak ada penjualannya ya, baru burning money dan segala macam. Nah, ya. Nah, ini debt-nya ini bisa dari let's say Anda dapat debt-nya dari Fama. Tahu Fama? Tahu Fama? Apa singkatan Fama, guys? Ada yang tahu? Father and mother. Nah, orang tua gitu ya, dapat dari orang tua. Oke. Atau dari teman. Nah, selain berapa porsi dari modal sendiri, berapa dari teman, dan berapa dari father mother orang tua misalnya. Kemudian Anda harus tentukan berapa return yang Anda janjikan. Atas modal yang Anda investasikan, harusnya ada nggak returnnya berapa? Ada nggak? Dikenakan return nggak berapa? Guys, katakanlah misalnya modalnya perlunya 200 juta. Nah, dari masing-masing Anda bisa menghimpun katakan 150 juta. Jadi 3 orang, per orang berapa nih? Dibagi 5 ya, berarti 30 juta. Ada returnnya nggak yang harus diberikan ke modal sendiri? Coba. Ada nggak? Dias, ada nggak Dias? Returnnya itu ya berupa keuntungannya sih, Pak. Ya berapa tapinya maunya? Kan biasa return in Oh, percentage, bukan in amount. minimal 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 sebesar suku bunga saat itu berarti mungkin 10% kalau misalnya sekarang obligasi negara di 6,5% ya, Pak. Wih, gila, keren banget ya. Obligasi 6,5%. Ori ya? Iya, Pak. Gitu. 6, Oke, nggak apa-apa 10%. Nah, Anda menerapkan disebut dengan istilah opportunity cost. Kalau uang 150 jutanya ini tidak ditaruh di perusahaan, ya, diinvestasikan, uang ini bisa diinvest di mana? Di tadi Ori. Kalau Ori memberikan 6,5%,
Nah, ini kan startup berarti more risky than ori. Berarti Anda demand premiumnya 3,5%. It's okay, 10%. Oke, ya berikutnya. Maria, Thea. Kalau untuk pinjaman ke orang tua, Anda ngasih return nggak ke orang tua? Maria, ngasih nggak? Nah, menarik nih. Nggak boleh kali Pak ngasih. Ngasih nggak? Nggak apa-apa nih, nggak ada bersalah. Ngasih nggak kira-kira kamu? Cuman saya melihat aja kamu pelit apa nggak sama orang tua. Kasih aja Pak. Oke, ngasih. Pertanyaannya berapa? Anda modal sendiri 10%, orang tua dikasih berapa? Hah? Berapa kira-kira? Oke, yang lain ya. Ardiansah, gimana Ardiansah? Kasih nggak orang tua return? Kalau Anda pinjam sama orang tua, Siapa? Kasih, Pak. berapa? Mungkin samain aja kali ya, Pak. 10% ya, Pak. 10%, oke lah. Ya, oke. Nah, ya. Next-nya, ini Reina. Kalau pinjam dari teman, mau ngasih berapa, Reina? Dikasih nggak, Reina, return-nya kalau pinjam dari teman? Dikasih, Pak. Kasih berapa kira-kira tuh? 10% juga bisa nggak, Pak? Tergantung teman Anda percaya nggak sama Anda. Semakin dia percaya, teman Anda semakin percaya sama Anda, semakin kecil return yang dia inginkan. Ya, gitu kan? Kalau semakin dia nggak Benar, Pak. percaya, returnnya semakin tinggi. Nah, ini penting nih nanti nih dihitung nih. Modal sendiri, persentasenya berapa? Kali return, jadi berapa? Terus kalau utang, berapa persen dari orang tua? Kali returnnya berapa? Temannya berapa persen? Ya, total ini harus berapa? 100%. Nanti masing-masing dikalikan bobotnya, dapat semua dijumlahkan. Anda dapat yang disebut dengan istilah apa? Weighted average cost of capital. Nah, ini nanti digunakan setelah UTS ya. Dengan Pak Dodik, Anda belajar tentang capital budgeting. Nah, ya. Jadi biasanya kalau dalam memulai bisnis itu diperlukan, kalau saya kadang-kadang berpikir ada 3 modal yang harus dipenuhi. Yang pertama itu terkait dengan capital expenditures ya, capex-nya. Apa saja capex-nya yang diperlukan? A, B, C gitu ya. Nah, kemudian modalnya adalah untuk modal kerja atau working capital. Nah, apa modal kerja yang dibutuhkan? Let's say kalau ada yang buat catering, apa working capitalnya catering? Berarti harus punya apa? Working capital untuk catering harus punya apa? Uang kas. Kasnya digunakan untuk apa? Membeli apa? Bahan baku. Ya, untuk sekali jalan tuh berapa. Nah, setelah itu untuk kebutuhan operating expense. Kalau dulu saya mengajarkan seperti ini, biasanya operating expense-nya apa aja kalau perusahaan kemarin? Headcount, ya nggak? Headcount itu apa? Ini Pak, para Gaji, pemimpinan ya Pak ya, gaji salary. gaji segala macam. Mungkin beban sewa. Tuh. Kalau dia nggak beli, mungkin sewa. Nah, ini biasanya kalau saya dulu mengajarkan operating expense ini harus untuk setidaknya 6 bulan. Karena berharap bisnis itu setelah 6 bulan mulai taking profit. Tapi tergantung dari masing-masing sih. Kadang-kadang ada yang setahun, 2 tahun. Berarti untuk bayar gaji harus 2 tahun itu aman. Bayar gaji, sewa, listrik, telepon, nah, semua di operating expense tuh. Nah, dari sini semua Anda jumlahkan ini, capex-nya, working capital-nya, operating expense-nya, totalnya berapa nih kebutuhannya. Nah, ini kemudian dicari dari modal sendiri berapa, dari orang tua berapa, dari teman berapa ya, karena dari bank kadang-kadang susah. Kecuali bisnisnya sangat prospektif, nanti muncul apa tuh? Venture capital. Nah, modal ventura yang mendanai. Itu mungkin seperti itu. Oke. Nah, ini jadi ada debt financing dan equity financing.
Jadi gampangnya di sini adalah modal sendiri, gitu ya. Ini modal sendiri, ini berarti utang. Nah, ada plus minusnya. Utang, kalau untuk perusahaan yang sudah besar, utang itu ada cost of debt namanya. Cost of debt itu biasanya mengurangi pajak. Karena beban bunga mengurangi income before income tax. Akhirnya income tax-nya turun. Nah, itu keuntungan debt financing. Terus cost of debt ya, cost of debt itu biasanya lebih rendah daripada cost of equity. Nah, cost of equity. Itu keuntungan dari debt. Nah, dari debt juga ada namanya ini nih, debt payments are generally tax deductibles. Ini yang interest apa? Expense-nya. Nah, makanya ada namanya kalau pendanaannya dari utang itu ada yang disebut dengan istilah interest tax shield, mengurangi pajak. Nah, kemudian kalau pakai utang itu ownership perusahaan tidak berubah, kreditur tidak punya ownership. Nah, itu keunggulan dari cost of dari debt financing. Tapi kelemahannya adalah beban bunga itu sifatnya adalah apa? Fix. Jadi perusahaan mau untung, mau rugi, tetap harus bayar bunga. Nah, ya kadang-kadang malah perusahaannya lebih mementingkan bayar bunga daripada bayar gaji karyawan, terus terang aja. Kalau nanti bayar bunganya telat, wah itu penaltinya bisa berat. Nah, ya. Terus terlalu banyak utang juga nanti bisa menimbulkan yang disebut dengan istilah financial distress. Kondisinya sulit keuangannya. Nah, ya. Equity financing itu tidak ada kewajiban untuk membayarkan dividen. Dividen dibayarkan kalau satu, perusahaannya memperoleh keuntungan, kedua, saldo labanya tidak defisit, ketiga, rapat umum pemegang saham menyetujui adanya pembagian dividen. Biasanya dividen dibagikan kalau manajemen sudah tidak tahu lagi laba yang diperoleh itu akan dipergunakan untuk apa. Kalau manajemen masih punya berbagai proyek potensial, ya berbagai proyek potensial untuk didanai, biasanya labanya digunakan untuk mendanai proyek daripada dibagi sebagai dividen. Nah, ya. Cuma kelemahan dari equity financing adalah ketika Anda jual saham, berarti kepemilikan Anda di perusahaan akan berkurang. Kemudian equity financing itu akan jadi yang paling terakhir memperoleh dana kalau perusahaan dilikuidasi. Jadi kalau likuidasi aset dijual, dibayarkan pertama kali ke karyawan, pesangon, kemudian pajak, terus kreditur, baru kemudian pemegang saham preference atau pemegang saham terakhir pemegang saham biasa. Ya, cuma kalau untuk startup ini debt financing-nya terbatas. Anda tidak bisa mengakses misalnya tadi utang dari bank ya, karena bisnisnya belum proven, model bisnisnya belum proven menghasilkan keuntungan. Oke, nah ini what source of funding is most easily accessible for company? Apa yang paling mudah? Ya, yang paling mudah biasanya dari modal sendiri. Kalau modal sendiri nggak ada, minta ke orang tua. Kalau nggak ada, ke teman dekat. Nah, bisa nggak pinjam lewat pinjol, guys? Bisa nggak? Untuk modal usahanya pinjam lewat pinjol, bisa nggak? Ruth, bisa nggak, Ruth? Pinjam lewat pinjol, Ruth. Bisa sih, Pak. Bisa ya, cuman masalahnya apa? Resikonya apa? Lumayan besar ya, Pak. Ya, Soalnya bunganya besar, bunganya compounded, ya bunga majemuk, bisnisnya belum menghasilkan, nanti udah harus bayar apa? Bunga segala macam. Nah, ini juga harus dilihat nih. Ya, kemudian dilihat nih company cash flow-nya nanti ya. Apakah sudah menghasilkan dalam pertengahan tahun, akhir tahun ya. Kemudian bagaimana ownersnya dia mau berbagi pengendalian perusahaan. Oke. Nah, ini yang Anda harus buat nih financing schedule nanti ya.
opening balance-nya berapa, ada penerbitan utang atau tidak, pembayarannya. Nah, ini masalah pembayaran bunga ini, utang ini ada dua ya. Ada yang menggunakan metode amortisasi. Nah, kalau menggunakan metode amortisasi, ini setiap pembayaran utang itu ada dua komponen. Komponen prinsipalnya atau pokoknya, setiap pembayarannya jumlahnya sama biasanya, entah per bulan atau per tahun, prinsipal dan bunganya. Nah, atau metodenya hanya bayar bunganya saja, kemudian nanti pokoknya akan dibayar saat jatuh tempo. Jadi bisa dua seperti itu, asumsi yang digunakan ya, tergantung yang pakai yang mana. Nah, nanti beban bunganya akan masuk ke income statement. Kemudian kalau dia bayarnya pakai amortisasi, nanti ada yang bunga mengurangi income statement, ke income statement, prinsipalnya mengurangi hutang pokoknya. Ya, nah ini kalau equity finance ada financing, ada opening balance, kalau ada penerbitan yang baru, kemudian kalau ada repurchase sahamnya ya, pembelian treasury stock, treasury shares. Nah, kemudian juga ada yang disebut dengan istilah dividend payment assumption, dividend payout rasionya berapa. Nanti dari income yang diperoleh berapa yang dibagi dividen. Nah, itu dia. Oke. Nah, contoh di sini Anda lihat, the financing assumption, opening balance-nya 0. Kemudian dia terbitin utang 15 juta US dollars, ya, jatuh temponya 10, bunganya per tahun 8,5%. Nah, dimajemukan setahun aja, ya, compounded annually. Nah, di 2025 dan 2030. Kemudian untuk equity financing assumption, nah ini dia ada di 2022 akan perbitan saham, diharapkan dapat 20 juta, kemudian di 2025 ada 10 juta. Nah, kemudian dia dividen payout rasionya, ya, ingat kembali di IPM, itu 5% dari income atau dari EPS. Sama aja. Oke, kita lihat nih. Nah, ini dia menerapkan amortisasi. Jadi, pembayarannya setiap tahun itu sama untuk yang 15 juta ini. Nah, ini bayarnya setiap tahun 2.286.116 rupiah. Nah, itu interestnya itu 1 miliar, ya, pokoknya adalah sisanya nih. 228 dikurangi 1.275. Nah, ini prinsipalnya nih. Nah, dari mana? Oke. Saya ambil dulu ya, sekarang pakai Excel. Biar Anda bisa nanti kalau menggunakan amortisasi. Dapat matematika keuangan nggak? Di extension Tidak, ini? Pak. Ada ya? Nggak ada, Pak. Ada ya, oke. Nah, kita masuk nih. Bentar ya. Sudah kelihatan? Excel-nya? Sudah. Oke, kita lihat ya. Kita gunakan amortisasi. Nah, tadi ya. Pokok utangnya. Berapa tadi? 15 juta dolar ya. Oke. Kemudian bunganya, interestnya itu adalah 0,085 ya, atau 8,5% per tahun. Nah, ini kalau bunganya dimajemukan per bulan, 8,5-nya dibagi 12 dulu. Karena ini per tahun, jadi 8,5-nya nggak dibagi lagi ya. Ini dimajemukan atau di-compounded atau dikelipatan 1 tahun 1 kali. Nah, ini dia ya, karena saya tanya dulu ke Anda deh. Kalau bunga per bulan ya, I kecil itu 2%, 2%. Bunga setahunnya berapa? Ini per bulan. Bunga setahunnya berapa? 24 ya.
Nah, itu common mistake. Karena kalau suku bunga konvensional itu dia menggunakan compounded interest. Suku bunga berbunga. Jadi kalau 2% itu bukan 24%. Berapa 2%? Jadi gampangnya 1 plus 2% per bulan kan? Pangkat 12. Nah, terus ini kurangin 1. Tuh, jadi berapa nih? Bukan 24 tapi berapa? 26,82. Nah, 26,82 itu namanya effective annual rate. Rate atau suku bunga yang sebetulnya dibayarkan. Nah, pinjol berapa? Ada yang tahu pinjol berapa? Bunganya? Ada yang tahu? 0,01%. Jadi bagi 100 lagi ya. Nah, ini segini nih. Kecil kan ya? Kecil nggak? Tapi ini apa? Per apa? Hari. Per hari. Jadi berapa kalau 3 tahun? Dia dimanjebukan per hari nih. Dilipatkan per hari. Berapa jadi? Orang ada yang bilang ya udah ini kali berapa? 300 berapa? 65. Nah, ini bunganya. Gitu nggak? Ini, oh, sorry, 0,1%. 36,5 setahun berarti kan? Gitu nggak? Nggak ya. Ini namanya bunga nominal. Nah, tapi berapa? 1 plus berapa? Ini. Sorry. 1 plus 0,1. Pangkatnya berapa? Sehari berapa? Setahun berapa hari? 365, Pak. 365. Nah, ini bunganya setahun. Waktu belum OJK atur, ini kalau nggak salah mereka taruhnya 0,4%. Tuh, berapa jadinya? 300 berapa? 29%. Utangnya naik 3 kali. Kalau nggak dibayar. Oke ya. Nah, itu tadi sekilas tentang keuangan sedikit ya. Balik lagi. Pokok utangnya 15 juta, bunganya 8%, dimajemukan satu kali setahun. Nah, kemudian ada yang disebut dengan NPER. NPER itu adalah bayar bunganya berapa kali gitu misalnya. Ada pembayaran berapa kali nih. Ini gampangnya jatuh temponya. Jatuh temponya adalah 10 tahun. Kalau bunganya per bulan, berarti NPER-nya adalah 10 kali 12. Ya, 120. Nah, kita cari namanya PMT. PMT ini adalah berapa pembayaran setiap tahun harus dilakukan. Kalau amortisasi, PMT-nya ini pembayarannya sama setiap tahun. Pembayaran sama setiap tahun. Nah, ini kita bisa pakai formula. Sorry, kok autosum. Sorry. Ya. Kita cari more function. Nah, ini diketik PMT sebetulnya juga bisa ya. Nah, ini PMT, payment. Insert function. Nah, rate adalah ini 8,5% interest. NPER-nya berapa kali bayar PMT-nya? Ini 10 kali. Jatuh tempo 10, bayar tiap tahun. PV-nya ini adalah utang yang diperoleh. Tapi dikasih negatif di sini biar gampang. Nah, ini utang. Nah, ini pembayaran per tahunnya. 2.286.115 seperti yang di schedule tadi. Nah, kemudian bagaimana cara bayarnya? Tahu berapa bunga, berapa pokok? Karena 2.286.115,58 ini ada komponen bunga, ada komponen pokoknya. Nah, kita buat ya. Karena ini per tahun, jadi per tahun, periode sebetulnya ini, tahun. Kemudian PMT-nya, pembayaran setiap tahunnya, contoh soal di sini. Kemudian ada komponen prinsipal atau pokoknya, kemudian bunga, dan ending balance dari utangnya.
Kita lihat ya. Menghitung PMT-nya juga bisa secara manual sih, tapi ya ribet ya. Ya, ribet. Oke. Tahunnya mulai dari 0, 1, sampai nanti ke 10. Kalau pakai Excel sih cepet. Nah, kita lihat. Tahun 0, belum ada pembayaran. Berarti ending balance-nya ambil dari sini, 15. Nah, pembayarannya setiap tahun itu sama. Kita tambahkan dolar ya. Sini F. Nah, tinggal tarik. Nah, ini sama. Nah, sekarang dari 2.286 ini, berapa yang jadi bunganya? Bunganya adalah ending balance sebelumnya dikali dengan tingkat suku bunga. 1,275. Nah, ini di D4-nya kita kasih juga tanda dolar ya, biar gampang. Bunganya. Prinsipal adalah payment kurang bunga. Ending balance di tahun 1 adalah ending balance periode sebelumnya dikurangi dengan prinsipal. Nah, udah deh. Tinggal ditarik aja. Kalau ini benar, harus ending balance di akhir tahun 10 harus 0. Nah, ini 0. Nah, ini prinsipalnya nanti mengurangi utang yang akan disajikan di laporan posisi keuangan, liabilitas jangka panjang. Kemudian bunganya ini akan masuk ke income statement. Kalau Anda lihat, bunga di awal-awal tahun itu gede. Kenapa? Karena prinsipal ending balance-nya masih gede. Tapi makin lama, dia makin turun. Nah, ini yang disebut dengan istilah amortisasi. Oke? Ada pertanyaan? Nah, ilmu ini penting banget ya untuk Anda ketika nanti memutuskan kalau sudah mau nikah terus mau beli KPR, bisa menentukan gitu ya, berapa payment-nya. Berapa payment Anda bayar bunga maksimal? Berapa persen dari bayar cicilan? Berapa persen dari penghasilan Anda maksimal per bulan? Ada yang tahu? 30% ya, Pak? Berapa? 30%. 30%. Nah, itu konservatif ya. Ada yang kadang-kadang 40% itu terlalu 50% paling berani. Nah, itu ya. Oke. Balik lagi ke yang tadi. Nah, ini tuh. Anda lihat ya. 2286 116. Ya, 1275 dan 1011. Nah, Anda lihat nih. Pembayaran prinsipalnya naik terus. Sedangkan pembayaran bunganya makin apa? Makin turun. Nah, itu dia. Jadi menggunakan amortisasi. Nah, ini equity financing ya, issuance-nya penerbitan sahamnya adalah di current 2022 dan di tahun 2025 karena berpikir setelah tahun 2025 perusahaan akan melakukan ekspansi sehingga diperlukan pendanaan dan diharapkan diperoleh dari equity financing. Jadi kalau sudah proven, sudah punya prospek bagus, biasanya lebih mudah ketika ingin melakukan apa penjualan saham ke publik ya, bisa melakukan apa IPO, initial public apa offering. Ya. Oke, ini grup assignment-nya. Jadi Anda harus tentukan capital expenditures. Ingat, Anda harus ada batasan kapitalisasi, berapa nilai yang dianggap akan diakui sebagai fixed asset ya. Tidak semua pengeluaran untuk pembelian itu akan jadi fixed asset ya kan. Kemudian depresiasinya untuk setiap fixed asset yang dimiliki itu berapa masa manfaatnya, berapa residual value-nya, berapa metode penyusutan yang digunakan. Yang terakhir adalah financing schedule. Dapat dari mana dananya? Dari modal sendiri berapa, dari utang kemana aja, berapa return yang akan ditawarkan ke setiap sumber pendana. Oke? Bentar ya.